Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya yaitu Gendro Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi teknik. Kelompok saya beranggotakan yang pertama ada Dwi Endrian, yang kedua Trita Sepira, yang ketiga ada Tegar Dwi Prasetya. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan dunia usaha dewasa ditandai dengan semakin meningkatnya persaingan yang ketat di berbagai bidang usaha. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar karena tidak mampu untuk bersaing dengan pesaingnya. Persaingan dunia usaha menuntut perusahaan-perusahaan untuk melakukan inovasi dalam berbagai hal untuk meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut. Inovasi ini dilakukan untuk lebih memuaskan konsumen dan mempertahankannya. Karena bila hal-hal ini tidak dilakukan, maka konsumen akan beralih pada produk yang lebih baik dari perusahaan pesaing. Maka, selain berusaha untuk melakukan inovasi, haruslah dapat mengalokasikan dana secara tepat. Salah satu pengalokasikan dana yang dimaksud adalah dengan melakukan investasi. Investasi ini memerlukan dana yang cukup besar dan menyangkut masalah risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan suatu perancangan anggaran belanja perusahaan yang dapat membantu dalam pengembalian keputusan mengenai layak atau tidaknya perluasan usaha tersebut. Salah satu perencanaan tersebut yaitu capital budgeting. Capital budgeting merupakan suatu proses perencanaan pengeluaran dana untuk aktiva atau lainnya yang hasilnya diharapkan akan dapat diterima kembali dalam jangka waktu lebih dalam 1 tahun. Dalam metode capital budgeting, laporan arus kas yang digunakan untuk menghitung kelayakan investasi terdiri dari payback period atau PBV, net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, and profitability index atau PI. Mungkin untuk investasi kalian sudah sering dengar kan, sekarang juga tidak hanya perusahaan yang melakukan investasi dan banyak-banyak juga perseroan atau individu-individu yang memakai atau menggunakan investasi di masa sekarang ini. Semakin perkembangan zaman, mungkin investasi semakin lebih dikenal oleh banyak orang. Rumusan masalah yang ada di dalam ekonomi teknik yang akan kita bahas ini adalah ada 3, yaitu apa yang dimaksud dengan aliran kas, yang kedua apakah arus kas setiap periode atau tahun sama, yang ketiga apakah investasi atau pembelian alat dianggap layak dan menguntungkan di masa depan. Kira-kira menurut teman, dalam hal 3 tersebut ini, akankah kita menemukan solusi dari 3 hal tersebut? Mari kita lanjut. Bab kedua, landasan teori. Ekonomi teknik. Mungkin dalam pikiran teman-teman, ekonomi teknik adalah suatu ekonomi yang dibahas dengan teknik atau suatu teknik yang bersangkutan dengan ekonomi. Supaya tidak ambigu, mari kita bahas. Ekonomi teknik semakin berperan dalam bidang keteknikan sebagai tuntutan dari perkembangan ilmu dan teknologi. Seorang pengambil keputusan dihadapkan kepada alternatif rancangan atau desain atau pemecahan suatu masalah yang lain yang semakin kompleks di mana satu di antaranya harus dipilih. Ekonomi teknik merupakan salah satu alat ampuh untuk menentukan pilihan tersebut di mana aspek teknik dan aspek ekonomis dikaji secara bersamaan. Studi ekonomi teknik dilaksanakan untuk menemukan dan mengevaluasi pilihan yang tersedia. Studi ini menjelaskan ada sejumlah alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan alternatif yang ada, yaitu disebutkan oleh Gateman 2006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai net present value. Net present value merupakan selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih, yaitu aliran kas operasional maupun aliran kas terminal di masa yang akan mendatang. Net present value juga termasuk ke dalam salah satu teknik capital budgeting yang mempertimbangkan nilai waktu uang yang paling banyak digunakan. Perhitungan net present value adalah dengan present cash flow dikurang dengan present value investasi.
Untuk menghitung net present value, hal yang pertama dilakukan adalah menghitung present value dari penerimaan atau cash flow dengan tingkat diskon rate tertentu, lalu membandingkannya dengan present value dari investasi. Bila terjadi selisih antara PV dari cash flow lebih besar, berarti terdapat NPV positif, yang berarti proyek investasi layak. Begitupun dengan sebaliknya, yaitu bila PV dari cash flow lebih kecil, berarti terdapat NPV negatif, yang berarti proyek investasi tidak layak digunakan. Selanjutnya, payback period. Payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Analisis payback period dalam analisis kelayakan perlu ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi. Analisis payback period dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus kas keluar. Rumus payback period ada dua macam. Yang pertama, rumus payback period jika arus kas per tahunnya berbeda dengan rumus N ditambah A dikurang B dibagi C dikurang B lalu dikalikan dengan 1 tahun. Sementara itu, rumus yang kedua yaitu jika arus kas per tahunnya jumlahnya sama dengan rumus investasi awal dikalikan dengan 1 tahun. Lalu ada benefit cost ratio. Benefit cost ratio adalah ukuran perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi atau cost. Perhitungan benefit cost ratio dihitung dari tingkat suku bunga. Rumus untuk menghitung benefit cost ratio sendiri adalah dengan jumlah pendapatan dibagi dengan total biaya produksi. Selanjutnya, aliran kas. Aliran kas atau cash flow merupakan aliran pemasukan dan pengeluaran kas yang mengubah kondisi kas atau proyek atau perusahaan setiap periode pembukuan, bulan, triwulan, semester, dan tahun. Aliran kas atau cash inflows dapat bersumber dari aktivitas financing atau bantuan pinjaman oleh pihak luar, hasil penjualan produk ataupun investasi oleh pihak lain. Dalam dunia bisnis, aliran kas dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur kekuatan finansial dan nilai suatu proyek atau bisnis dan merupakan hal yang sangat menentukan bagi hidup matinya suatu perusahaan. Aliran kas bersih atau net cash flow merupakan sebuah bisnis selama periode tertentu dapat dihitung berdasarkan perubahan jumlah kas yang dimiliki selama periode tersebut. Aliran kas bersih bernilai positif apabila jumlah kas yang dimiliki bertambah selama periode tersebut dan bernilai negatif apabila jumlah yang dimiliki berkurang. Aliran kas dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama, aliran kas operasional atau operasional cash flow. Yang kedua, aliran kas investasi atau investment cash flow. Yang ketiga, aliran kas untuk pendanaan atau financing cash flow. Perhitungan net present value. Perhitungan net present value bisa dilakukan dengan 2 langkah mudah, yakni yang pertama, menghitung present value atau PV dari seluruh pengeluaran tahun dan present value atau PV dan seluruh total keuntungan per tahun. Yang kedua, menjumlahkan dengan setiap nilai PV total keuntungan dan PV total pengeluaran. Selanjutnya tinggal dicari selisih antara kedua jumlahnya. Contoh perhitungannya. Ibu Fitri menginginkan uangnya yang sejumlah 100 juta dalam 5 tahun ke depan dengan tingkat bunga yang besar 6% per tahun. Lantas berapakah uang yang harus ditabung oleh Ibu Fitri saat ini agar mampu mencapai nilai 100 juta pada waktu 5 tahun yang akan datang?
atau berapakah nilai PV-nya. Data yang diketahui, FV sebesar 100 juta, I atau faktor diskon sebesar 6% atau 0,06, N atau durasi investasi selama 5 tahun. Jawabannya, PV sama dengan FV dibagi 1 plus I pangkat N sama dengan 100 juta dibagi 1 plus 0,06 pangkat 5 sama dengan 100 juta dibagi 1,338 dan PV sama dengan 74.725.817. Jadi, bila Ibu Fitri ingin mempunyai uang sebanyak 100 juta dalam kurun 5 tahun, maka Ibu Fitri harus menabung sebanyak 74.725.817 saat ini. Perhitungan payback period. Payback period adalah salah satu metode untuk mengukur kecepatan kembalinya dana investasi. Payback period atau nilai investasi awal arus kas dikali 1 tahun. PP sama dengan N plus A dibagi B kali tahun. Keterangannya, PP yaitu artinya payback period dan N syarat periode pengembalian modal investasi dan A jumlah kumulatif arus kas pada tahun terakhir, yang B arus kas pada tahun setelah tahun kumulatif arus kas berjalan. Suatu surat proyek investasi senilai 600 juta rupiah, umur ekonomisnya 5 tahun, syarat periode pengembaliannya adalah 2 tahun, dan arus kas per tahun adalah tahun pertama sebesar 300 juta rupiah, tahun kedua sebesar 250 juta rupiah, tahun ketiga 200 juta rupiah, tahun keempat 150 juta rupiah, dan tahun kelima 100 juta rupiah. Dari contoh berikut diketahui bahwa arus kas setiap periode per tahun tidak sama, sehingga untuk menghitung payback period bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tahun pertama adalah 300 juta rupiah, tahun kedua 250 juta menjadi 550 juta rupiah, tahun ketiga 200 juta rupiah menjadi 750 juta rupiah, tahun keempat 150 juta rupiah menjadi 900 juta rupiah, tahun kelima 100 juta rupiah menjadi 1 miliar. PP sama dengan N ditambah A bagi B dikali 1 tahun. 2 ditambah 600 juta rupiah dikurang 550 juta rupiah dibagi 750 juta rupiah dikurang 550 juta rupiah dikali 1 tahun sama dengan 2 ditambah 0,25 tahun sama dengan 2,25 tahun. Perhitungan benefit cost ratio. Sebuah klinik sedang mempertimbangkan untuk membeli beberapa peralatan medis baru dengan harga 25 juta rupiah. Dengan adanya peralatan medis tersebut diperkirakan klinik tersebut dapat melakukan penghematan sebesar 500.000 per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, peralatan tersebut memiliki nilai jual sebesar 40 juta rupiah dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 9% per tahun. Apakah pembelian peralatan medis akan menguntungkan bagi klinik tersebut atau tidak? Inilah contoh perhitungannya. Melalui persamaan berikut, maka akan terdapat kita input nilai-nilainya menjadi BCR sama dengan persen value dari manfaat atau dibagi persen value dari pengorbanan atau biaya sama dengan 500.000 P per A 9%,5 ditambah 40 juta rupiah P per S 9%,5 per 25 juta rupiah sama dengan 500.000 3,88966 ditambah 40 juta rupiah terus 0,64993 dibagi 225 juta rupiah BCR sama dengan 1,17. Karena nilai BCR
yang dihasilkan nilainya lebih dari 1, maka investasi pembelian peralatan medis baru tersebut dianggap layak dan menguntungkan bagi klinik di masa yang akan datang. Jika demikian, maka disimpulkan bahwa klinik dapat membeli peralatan medis tersebut. Dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dalam sebuah perusahaan, aliran kas sangatlah penting, di mana aliran kas yang menentukan semua keuangan perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus membuat aliran kas dengan baik dan teliti sehingga tidak adanya kerugian yang didapat perusahaan. Saran untuk setidaknya setiap perusahaan harus mempunyai staf yang jujur dan bersih untuk menghitung pembukuan arus kas, dikarenakan ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Sekian, salam.